Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, beberapa waktu lalu ada salah satu klien saya yang memaharkan tasbih Karomah Ar-Rahman dan meminta ijazah amalan dari saya untuk membantu hajat beliau untuk menyelamatkan rumah tangganya dari kehancuran. Oke, awal ceritanya begini, Bun. Suami beliau ini ternyata diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita janda kembang tanpa anak. Klien saya awalnya nggak tahu dan bahkan tidak menaruh curiga sedikit pun. Bahkan tidak terbesit firasat apapun dalam hati beliau bahwa suaminya ini selingkuh. Nah, perselingkuhan suaminya ini baru terbongkar setelah suaminya dan selingkuhannya ini menikah secara siri gara-gara si pelakor ini hamil duluan. Ya, waktu itu sempat terjadi pertengkaran hebat antara beliau dengan suaminya. Si istri ya pengen cerai, suami nggak ngabulin. Ya, si suami di sini disuruh ceraikan istri sirinya, tapi suami juga nggak mau. Baik si suami maupun si istri ini kekeh pada pendiriannya masing-masing. Oke, waktu itu klien saya bilang, wah pokoknya ruwet banget Bun kondisi rumah tangga saya. Dan ketika di sini saya coba lihat dan merasakan getaran energi aura dalam diri klien saya, ya memang terlihat Bun, ada yang nggak beres. Auranya ini suram, pekat dan gelap. Ya, karena kondisi sudah sangat darurat seperti itu, ya apalagi suami istri ini tiap ketemu itu susah didamaikan, maka saya bilang ke klien saya, Bun, untuk sementara ini selama 9 hari ya terhitung dari tanggal hari ini, Bunda mulai berpuasa dulu. Ya, puasa yang saya maksud di sini adalah puasa marah, puasa teriak-teriak, dan puasa ngomong sesuatu yang bisa memicu pertengkaran. Saya lihat di sini aura rumah tangga Bunda di sini kan pekat dan butuh pembersihan. Jadi selama 9 hari Bunda fokus saja menjalani riyadhah di bawah pengawasan saya. Silahkan Bunda bisa amalkan dulu nih wirid yang saya ijazahkan dengan tasbih Karomah Ar-Rahman ya 3 kali sehari, mulai dari setelah selesai sholat subuh, setelah sholat asar, dan sebelum tidur. Nah, di hari ke-9 beliau menelpon saya dan mengatakan bahwa saat ini kondisi rumah tangganya sudah lebih adem. Ya, beliau juga sudah bisa lebih tenang, bisa mengontrol emosinya, dan suaminya juga mulai menunjukkan perubahan baik dan mulai enak diajak bicara. Ya, di sini saya ikut bersyukur mendengar kabar berita ini. Tapi beliau mengeluhkan suaminya yang masih nggak mau memutuskan istri sirinya dengan alasan sudah punya anak. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, memang ketika kasus semacam ini sudah ada embel-embel anak, ya, persoalan itu bisa jadi agak rumit. Karena itu, saya memberikan 3 opsi untuk beliau lakukan dengan suami jika memang klien saya masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Jadi, opsi yang pertama, klien saya ini perlu berkompromi dengan cara menerima keberadaan istri siri suami dengan beberapa syarat dan kesepakatan tertulis dan bermaterai. Misalnya nih, ada pasal bahwa suami harus lebih mengutamakan klien saya. Berapa jatah hari untuk istri pertama? Berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri pertama? Nah, bagaimana suami harus perhatian pada istri pertama dan anak-anaknya? Dan sebagainya, tanpa mengurangi hak dari istri kedua dan anaknya. Kalau opsi ini diambil, maka PR-nya kemudian adalah bagaimana supaya suami mau mengutamakan beliau itu murni dari hatinya. Dan ini mau nggak mau ya memang harus diimbangi dengan ikhtiar untuk menampilkan sisi terbaik beliau sambil terus menguatkan pancaran aura daya tarik beliau sehingga suami beliau di sini lebih nyaman dengan beliau. Nah, lalu opsi yang kedua, buka hati untuk anak suami. Ya, kalau memang benar suami berat bercerai alasannya karena anak, maka coba tawarkan bahwa Bunda bersedia merawat anak tersebut asal suami mau berpisah baik-baik dari mantan selingkuhannya tadi. Nah, untuk yang satu ini ya perlu dibicarakan juga ya dengan istri kedua suami supaya ya ada kesepakatan yang mufakat dan baik untuk semua pihak. Ya, bisa jadi istri kedua ini nggak mau dipisah dari anaknya. Lalu kemudian ketika diskusinya mentok ya, akhirnya dia mengalah dan mau merawat anaknya sendiri. Ya, siapa tahu. Karena bagaimanapun
ya. Semua hal ini itu bisa terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Oke, kemudian yang ketiga, beri suami itu pengertian bahwa dalam kacamata syariat Islam, anak yang lahir di luar nikah itu tidak punya hak nafkah maupun waris. Kalaupun suami mau memberikan uang, maka itu hukumnya tidak wajib, hanya sebatas mubah atau boleh. Jadi kalau tidak diberikan pun ya sebenarnya tidak apa-apa. Jadi bantuan ini sifatnya hanya bantuan manusiawi dan tidak boleh diprioritaskan melebihi tanggung jawab suami kepada istri syah dan anak-anaknya. Baik, jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada klien saya dan semoga bisa membawa manfaat bagi bunda sekalian. Dan jika ternyata kasus yang saya sampaikan ini kok relate sama kondisi bunda saat ini, ya silahkan jangan ragu untuk berkonsultasi secara privat dengan saya melalui nomor yang tertera di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.